warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriya Mantu. Saya dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir. Baik, pengertian bencana banjir yaitu bencana didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara itu, menurut Gultom 2012, banjir dapat didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir dapat dikatakan sebagai salah satu bencana yang paling banyak memakan korban jiwa apabila mengacu pada tabel 1.1 berikut. Apabila mengacu pada tabel 1.1 bahwa bencana banjir dan longsor mencapai 85%. Hal ini menunjukkan bahwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu 1998 sampai 2003 sebenarnya adalah bencana alam yang dapat diantisipasi oleh manusia. Bencana banjir dan longsor merupakan jenis bencana alam yang bukan murni akibat fenomena alam, namun bencana yang terjadi akibat campur tangan manusia. Agar mampu memahami dengan baik makna dari banjir, memberikan gambaran mengenai daerah penguasan sungai. Di dalam suatu ekosistem sungai terdapat bagian-bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yakni palung sungai yang selalu tergenang oleh air sungai, dataran banjir yang akan tergenang apabila sungai meluap, dan bantaran sungai pada gambar tersebut. Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Fungsi dari bantaran sungai adalah sebagai tempat mengalirnya sebagian debit sungai pada saat banjir. Jadi, secara alami bantaran sungai akan tergenang oleh aliran sungai saat banjir tiba. Oleh karenanya, dilarang mendirikan hunian atau sebagian tempat membuang sampah pada daerah ini. Sementara, garis sempadan sungai GS adalah garis batas luar pengamanan sungai. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari mitigasi bencana banjir dan bencana air lainnya. 1. Mengetahui jenis-jenis bencana banjir. 2. Mengetahui penanggulangan bencana banjir. 3. Mengetahui mitigasi yang dilakukan ketika bencana banjir melanda. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis bencana banjir. Bencana banjir ini dibagi atas 3, yaitu banjir kilat, banjir luapan sungai, dan banjir pantai. Baik, selanjutnya yaitu banjir kilat. Banjir kilat adalah banjir yang terjadi hanya dalam waktu 8 jam setelah hujan lebat mulai turun. Biasanya jenis banjir ini sering dihubungkan dengan banyaknya awan kumulus, kilat petir yang keras, badai tropis, atau cuaca dingin. Umumnya, banjir kilat diakibatkan oleh meluapnya air hujan yang sangat deras. Selanjutnya yaitu banjir luapan sungai. Banjir luapan sungai adalah banjir yang terjadi dengan proses yang cukup lama, walaupun terkadang proses tersebut tidak diperhatikan, sehingga datangnya banjir terasa mendadak dan mengejutkan. Selanjutnya, banjir pantai. Banjir pantai biasanya dikaitkan dengan terjadinya badai tropis. Banjir yang membawa bencana dari luapan air hujan sering bertambah parah karena badai yang dipicu angin kencang di sepanjang pantai. Baiklah, inilah ilustrasi-ilustrasi dari ketiga jenis banjir yang telah disebutkan di atas.
Terakhir yaitu kesimpulan. Jenis-jenis banjir yang ada saat ini menurut beberapa ahli mungkin dapat terjadi perbedaan dalam menggolongkannya. Akan tetapi secara garis besarnya jenis banjir dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni banjir kilat, banjir luapan sungai, dan banjir pantai. Ketiga jenis banjir tersebut dapat mewakili beberapa jenis banjir yang lain seperti banjir bandang dan banjir lahar Merapi yang dapat dikategorikan sebagai jenis banjir kilat karena terjadinya dapat sangat cepat sekali. Penanggulangan banjir dapat dibagi ke dalam 3 tahapan utama, yakni pencegahan prevention sebelum banjir, penanganan responsi ketika banjir melanda, dan pemulihan recovery setelah banjir. Baik, itulah video pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.